bukan membeda-bedakan satu sama lain ya, enggak, tapi yang gue lihat ya alam semestanya, karena ya kita tidak bisa melawan itu. Alam semesta lah yang mempunyai dan memiliki segalanya. Tapi kita dari situ belajar kalau semua orang tuh harus saling bersaudara, semua orang harus saling bantu, semua orang harus saling topang. Dari situ datangnya ke sini kan tetap aja kita bukan menyentuh-kutukan Tuhan, bukan, tapi kita percaya kalau pertolongan Tuhan itu datang dari mana saja. Ya sama seperti yang selalu aku cerita ke lu, bro. Aku kan bilang, lu punya Tuhan, tetap harus percaya sama Tuhanmu. Itu. Ya semua ini hanyalah satu media. Contohnya kita berobat gitu, kita sakit, kita berobat. Ya kan nggak mungkin. Contohnya saya Buddhis, nggak mungkin saya harus cari dokter Tionghoa dengan agama Buddha ya kan? Kan nggak mungkin. Ya sama seperti di sini ibaratnya rumah sakit dokternya lah gitu lah. Jadi makanya aku selalu bilang, bro, konsep aku di sini itu beda loh. Jadi konsep di sini kenapa dinamakan semesta berkelimpahan? Sudah semesta berarti mencakup global semuanya. Jadi agama apapun yang butuh pertolongan ya monggo silakan. Dan aku juga tidak pernah memaksa harus pegang hio, harus ini, harus itu ya. Setidaknya ibaratnya kita berkunjung ke rumah orang ya menghargai lah gitulah, hormatin lah gitu. Nggak usah harus ada tradisi pegang hiu dan sebagainya. Kalau memang nggak ada pantangan ya sok monggo silakan. Kalau nggak ada pantangan, kalau dalam agama kita masing-masing ada pantangannya jangan. Iya betul. Contohnya agama Buddha, ada beberapa aliran yang tidak boleh sembahyang gituan. Mereka harus ke A tertentu gitu loh, ke aliran tertentu ya kan. Ya saya juga nggak maksa. Kalau lu memang butuh pertolongan ya sok monggo silakan. Pintu saya terbuka untuk umum. Jadi kita sistem di sini saling toleransi, saling menghargai. Nah itu yang gue sukain tuh. Jadi toleransinya kencang, menghargainya kencang, saling membantunya kencang. Ya contohnya kayak gue aja ya. Dari awal gue punya masalah ini itulah ya, walaupun tidak dalam bentuk langsung ya mendapatkan jawaban, tapi ya solusinya ada aja. Jadi datang ke sini tuh sebetulnya kalau datang ke sini untuk gue mendapatkan jawaban dari segala doa-doa gue, dari segala problematika hidupku, gue minta jalan keluar, di sini salah. Karena di sini itu datang ke sini itu mendapatkan ketenangan. Dari tenang lu bisa mikir, dari lu kepalanya dingin jadi lu bisa tahu harus bergerak ngapain gitu. Itulah datang ke sini. Bukan dari sini tuh bukan tiba-tiba langsung ada jawaban instan, semua instan begini enggak ada yang begitu. Itu yang gue rasakan pada saat gue punya masalah ya. Gue ngobrol di sini, ngobrol sama lu di sini ya, perantaranya macam-macam ya, ketemu Eyang lah, ketemu siapa lah di sini juga. Yang didapat ya tenang. Akhirnya gue bisa mikir, oh gue harus begini, gue harus melangkah gini, gue harus gini, gue harus. Jadi terplanningnya rapi gitu. Ya puji Tuhannya semua terselesaikan. Ya karena apa? Karena tenang. Pada intinya saling toleransi aja lah ya. Jadi kita tidak menyinggung agama, betul, tidak menyinggung suku, tidak menyinggung ras. Ya kalau butuh pertolongan di sini mungkin ada jawabannya. Mungkin saja tidak ada jawaban, tapi dapat ketenangan batin. Supaya kita bisa berpikiran lebih jernih, lebih positif, lebih gitu. Fresh lah, lebih fresh ya. Toh tetap juga gini kok, dengan gue datang ke sini gue tetap berdoanya sama Tuhan.
Ya, Tetap di rumah juga tetap hati gua ya satu, Tuhan gua satu gitu. Berdoanya sama Tuhan. Gimana caranya Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa membantu ya. dengan berbagai macam cara. Satu. Ya, Gitu. karena kan Tuhan ciptakan manusia itu untuk saling bertoleransi, saling menggandeng tangan, hidup rukun. Karena gini bro, jujur aja bro, Haha. gue itu semua orang mungkin sama ya. Saat dapat masalah, saat kita keterpurukan kita ya, kita berdoa sama Tuhan kenceng. Tuhan gini kita nggak bisa menjalani hari esok. Tuhan bagaimana ini besok? Tuhan saya nggak bisa makan besok. Tuhan bagaimana dengan hutang-hutang saya segala macam semuanya. Ya yang dikedepankan kan emosi yang menggebu-gebu ya. Iya. Nah itu. Tapi ketenangannya belum tentu dapat. Semua orang tuh belum tentu bisa seperti itu. Tapi dengan adanya teman-teman, dengan adanya yang lain, kita kan bisa ngobrol, bisa sharing. Akhirnya kita tahu, oh seperti ini, oh seperti ini. Datang ke sini pun kalau dibilang solusi juga nggak 100% solusi. Betul. Tapi di sini itu buat orang-orang yang bisa merasakan ya dengan aromanya, dengan energinya. Terus kita ngobrol sama lu lah di sini ya, pengurusnya sini. Jadi ada bahan baru untuk kita melangkah gitu. Ada pikiran baru, ada pikiran yang segar untuk kita melangkah. Mungkin itu jawabannya Tuhan. Iya. Setelah kita berdoa kencang, emosi yang kita kedepankan, tapi kalau nggak tenang buat apa? Dengan kita ngobrol, dengan kita sharing, akhirnya kan ketenangan itu masuk nih, datang nih. Kembali lagi kita, pada saat kita kembali lagi, gue lah contohnya, pada saat gue kembali lagi ke Tuhan tuh udah penuh dengan pikiran yang baru. Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu saya dalam pergumulan saya, Tuhan bantu saya dalam menyelesaikan semua masalah ini, bagaimana, begini. Akhirnya seperti itu, bukan emosi duluan yang dikedepankan. Iya. Tetap akal pikiran yang sehat ya. Nah, itu. Thank you lah, Bul. Gue boleh nggak sih bakal lupa itu? Hah? Bakal lupa gitu boleh sih? Kalau agama kamu tidak ada larangan pantangan, sok monggo. Boleh sih? Kalau agamamu melarang, jangan. Boleh nggak sih? Gue boleh tau. Kalau agamamu boleh silakan. Lu ambil 3 doa. Karena di sini, sorry ya bro. Karena di sini konsepnya, kembali lagi saya tekankan. Di sini konsepnya bukan Buddhism. Di sini sudah universe. Siapapun boleh. Yang penting satu, kepercayaanmu kalau melarang jangan. Kalau kepercayaanmu itu boleh, silakan saja. Saya tidak melarang. Berapa biji gue? 3. Terus bakalan? Ya, dibakar. Terus sosoknya di mana ntar? Ya, nanti saya arahin. Oke, sembahyang sesuai dengan kepercayaan. Misalnya Tuhan kamu apa? Sebut nama Tuhanmu, gak usah eyang. Sebut nama Tuhanmu, doamu apa, baru ditantapkan. Sebenarnya ya, semua itu sama, hanya metode cara. Contohnya, lu demam, lu ketemu dokter A, pasti metodenya suruh kamu infus. Dokter B hanya kasih obat. Dokter C suruh suntik, dokter D suruh kamu rawat inap, dokter E suruh kamu ngapa. Pada intinya kan yang penting kamu sembuh. Gitu lah. Tujuannya satu, hanya metode dan cara berbeda-beda. Sayangnya aku tadi gak video loh. Sayangnya aku tadi gak video loh. Kalau video izin ke komunitas aku.